wanita solihah itu kemudian disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah menyampaikan di dalam surat At-Talaq, Allah menyampaikan asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Allah menyampaikan bahwasanya di dalam ayat ini tentang kriteria wanita solihah. Saya tidak membahas tentang wanita solihah, saya akan membahasnya secara ringkas saja, karena kalau kita membahas wanita solihah cukup panjang. Tapi setidaknya gambaran wanita solihah itu termaktub di dalam ayat ini. Allah menyampaikan, jika Nabi itu menceraikan kalian istri-istrinya ketika pada saat itu terjadi gejolak pada kehidupan rumah tangga Rasulullah dan hampir Rasulullah menceraikan istrinya, tapi dengan izin Allah, Allah memberikan perlindungan dan Allah kemudian memberikan solusi bagi kehidupan rumah tangga Rasulullah. Maka saat itu kemudian Allah itu menurunkan satu ayat, jika Nabi menceraikan kamu, bisa jadi Allah itu akan memberikan ganti kepadamu dengan istri yang lebih baik daripada kalian, istri-istrinya pada waktu sebelumnya. Seorang istri yang patuh, seorang istri yang beriman, seorang istri yang taat, seorang istri yang bertaubat, dan dia mengerjakan ibadah, dia berpuasa, baik itu janda ataupun seorang gadis. Di situ kita mendapati pada ayat tersebut Allah itu menyampaikan kriteria wanita salihah. Pada ayat ini ketika Allah mempersiapkan siapa pengganti dari istri-istrinya Nabi kalau memang terjadi perceraian, dan Allah menyebutkan kriteria itu, dan itu adalah kriteria keusolihan seorang wanita yang Allah inginkan dalam kehidupan seorang wanita. Di situ kemudian dikatakan seorang wanita yang mukminatin. Mukminan itu adalah beriman, qanitatin, dia taat sama Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada wanita dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitabnya, kemudian dia qanitatin, kemudian dia taat, lalu kemudian dia senantiasa bertobat atas dosa dan kemaksiatan, dia senantiasa memperbarui tobatnya setiap waktunya kepada Allah, kemudian dia mengerjakan ibadah. Ibadah itu menjadi aktivitas harian yang dia lakukan setiap waktunya tanpa bosan dan tanpa letih. Kemudian dia menjadi wanita yang senantiasa berpuasa ketika mengamalkan sunnah. Maka itulah kriteria seorang wanita solihah, seorang kriteria yang kemudian telah disampaikan oleh Allah ketika Allah itu akan mempersiapkan seorang istri bagi Rasulullah Muhammad kalau terjadi masalah di dalam rumah tangganya. Jadi kriteria wanita solihah gambarannya banyak, tapi setidaknya dalam gambaran ringkas seorang wanita solihah itu mukmin, dia beriman kepada Allah, kemudian dia taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian dia senantiasa bertaubat ketika dia menyadari dirinya penuh dengan dosa dan kemaksiatan, lalu kemudian dia senantiasa beribadah. Ibadah itu dijadikan aktivitas hariannya, baik itu ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah, dan dia senantiasa berpuasa. Dan itu adalah kriteria salihah yang semoga insya Allah kita semuanya yang hadir di sini menjadi wanita-wanita yang sedang berusaha mensolihkan dirinya, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian kita menjadikan ibadah itu menjadi aktivitas harian kita, dan kita tentunya mendapati wanita-wanita ini adalah wanita yang bertobat ketika mengingat dosanya, dan wanita ini adalah wanita yang senantiasa memperbanyak puasanya dan sedekahnya, karena sesungguhnya ancaman neraka bagi wanita, salah satu pembebas dari ancaman itu adalah ketika mereka banyak bersedekah dan ketika mereka banyak berpuasa. Dan itulah kriteria wanita salihah. وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا